Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah nyatakan pertolongan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami dapat lalui hari ini dengan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami, dan buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 118 ayat yang ke-14. Tertulis demikian: Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadilah kuat saat kita lemah, jadilah berani saat kita takut, dan jadilah rendah hati saat kita menang. Secara umum, reaksi terhadap situasi yang melemahkan adalah menjadi lemah, tidak bersemangat. Tapi sebagai orang-orang percaya, reaksi kita seharusnya adalah sebaliknya. Dalam situasi semacam itu, kita tetap kuat. Ada kisah mengenai seorang petarung terkenal yang begitu kuat dan selalu menang atas lawan-lawannya. Namun suatu kali ia mengalami kekalahan. Saat kalah itu, ia menangis, dan hari-hari selanjutnya dalam hidupnya, ia mengalami stres dan bahkan depresi. Semua gambaran tentang kekuatannya menjadi sirna karena sikapnya yang putus asa. Tapi pada akhirnya, saudara, ia menyadari bahwa tidak seharusnya ia terpuruk dalam kesedihan. Lalu ia pun memutuskan untuk bangkit lagi dan menghadapi kekalahannya itu dengan sikap yang kuat. Saudara yang terkasih, kekuatan sejati bukanlah soal kemampuan jasmani, tapi kemampuan jiwa kita dalam menghadapi keadaan yang sulit. Perhatikan saudara bahwa orang yang dapat mengangkat barbel seberat 100 kg atau lebih, belum tentu dapat memikul beban kehidupannya kalau ia tidak bersandar kepada kekuatan Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan soal kekuatan jasmani maka kita mampu menjalani hidup ini, tapi kekuatan hati dan iman kita di dalam Tuhan. Beban kehidupan melebihi beban barbel, saudara. Tapi dengan kekuatan Tuhan, kita mampu mengangkatnya. Dalam Mazmur 118 ayat yang keempat ini dikatakan bahwa Tuhan itu kekuatanku. Dalam hal bagaimana Tuhan menjadi kekuatan kita adalah dalam memberikan kita kemampuan untuk menghadapi segala keadaan di hidup ini. Dia memampukan kita untuk menjalani segala aspek kehidupan kita dalam apapun profesi, status, dan keberadaan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ilmu psikologi disebutkan bahwa kekuatan seseorang berhubungan dengan karakternya. Dan karakter seseorang dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakannya. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya yang ada di dalam Kristus memiliki karakter Kristus. Kita memiliki pikiran dan perasaan serta tindakan yang meneladani Kristus. Itu sebabnya, saudara, kita pasti akan kuat dalam menjalani kehidupan ini karena kekuatan Tuhan dan karena kita memiliki karakter Kristus di dalam kita. Dalam ayat ini, saudara, dikatakan juga bahwa Tuhan itu mazmurku. Apa artinya, saudara? Artinya bahwa yang menjadi puji-pujian kita adalah Tuhan. Lagu,
Nyanyian yang keluar dari mulut kita adalah lagu dan nyanyian pujian kepada Tuhan. Musik dan lagu memberikan pengaruh pada pikiran dan perasaan kita. Maka dari itu saudara perlu kita waspada terhadap musik dan lagu-lagu dunia yang mencoba menyusup, mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Biarlah kita senantiasa berfokus untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan, bersyukur dan bermazmur kepada Tuhan lewat ucapan mulut kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga dari ayat ini dikatakan bahwa Tuhan itu keselamatanku. Ia menyelamatkan kita dari berbagai hal yang ada di dunia ini. Dan terutama Ia menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan maut. Tuhan menganugerahkan keselamatan dan kehidupan kekal kepada saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan firman Tuhan ini. Tuhan adalah kekuatan, mazmur dan keselamatan kita. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara dan saya kuat karena Tuhan. Kita sanggup karena Tuhan. Kita mampu karena Tuhan. Apapun yang kita hadapi dapat kita lalui dengan kekuatan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami, mazmur dan keselamatan kami. Engkau yang memampukan kami untuk melewati segala keadaan dan situasi dalam hidup kami. Semua kesulitan, kegagalan, kesukaran, dan apapun yang ada di hadapan kami dapat jalani, hadapi dan atasi dengan kekuatan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi puji-pujian kami, mazmur kami. Ajar kami untuk selalu memuji-Mu Tuhan, menyanyikan pujian lewat ucapan mulut kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk keselamatan, untuk anugerah kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Di sepanjang malam ini kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah, sakit penyakit, masalah dalam keuangan, pekerjaan, rumah tangga, dan semua persoalan lainnya, agar Tuhan Engkau memberikan pertolongan. Berikan kesembuhan, kekuatan yang daripada-Mu. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami terima jawaban doa, dan segala berkat, damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.